selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia pagi hari ini. Ibu harapkan semuanya sehat, bahagia, dan senantiasa sukacita sampai hari ini. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya akan siapkan Alkitabnya untuk kita belajar di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ke 8. Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Engkau berikan kepada kami kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu, bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu juga akan Kau taburkan dalam hati dan kehidupan kami melakukannya dengan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami, supaya kami duduk diam sebentar untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Kami menyerahkan sekolah minggu kami pagi hari ini sampai selesai nanti, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kalau ibu mau tanya ke kalian, buah apa kira-kira yang anak-anak semuanya sukai? Ya, ada apel, anggur, ada yang suka mangga, ada yang suka pir dan sebagainya. Nah, ibu akan mengajarkan firman Tuhan yaitu tentang anggur. Ya, saya rasa semuanya suka ya untuk anggur ini. Nah, anak-anak semuanya pernah nggak lihat pohon anggur itu seperti apa? Ya, benar. Pohon anggur itu pohon yang kokoh dan mempunyai ranting yang banyak. Ya, di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8, nah kita melihat bahwa anggur itu harus punya batang yang kokoh atau namanya pokok anggur. Kalau kalian pernah dengar lagu Aku Inilah Pokok Anggur Yang Benar dan Bapakku Ialah Pemiliknya. Nah, itu adalah gambaran Tuhan Yesus bagaimana ia menjadi pokok anggur yang benar dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pohon anggur yang sebenarnya, semua rantingnya itu menempel pada batang anggur atau pokok anggur. Jika mereka tidak menempel, mereka itu tidak akan berbuah dengan lebat. Ya, dan ranting-ranting yang menempel ini, kalau mereka itu mau berbuah yang lebat, mereka harus dibersihkan setiap kali. Ya, setiap saat harus dibersihkan supaya apa? Supaya ketika mereka sudah dibersihkan, mereka akan berbuah lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tuhan Yesus di sini menggambarkan dirinya bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan berbuah lebat. Tetapi yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan dibuang. Dia akan dibuang menjadi sampah karena akan dibakar dan hidupnya akan sia-sia. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama dikatakan Tuhan Yesus bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, dikatakan bahwa di sini kalau tidak berbuah, dia akan dipotong ranting itu, akan dibuang, ya, karena tidak menghasilkan apapun. Tetapi buah ranting yang menghasilkan buah, dia akan dibersihkan senantiasa supaya dia berbuah lebih banyak lagi. Nah, anak-anakku sekalian, di ayat yang selanjutnya dikatakan juga bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Hari ini diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, hidup kita akan menghasilkan buah. Buahnya seperti apa? Kalau kita melihat di Galatia 5 ayatnya yang ke-22, itu buah
roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Ada 9 buah yang ada dikatakan di Galatia 5 ayat 22. Nah, itulah sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, dan bukan buah-buah yang jelek. Nah, anak-anak sudah belajar bahwa buah-buah yang ada di Galatia 5 ayat 22 itu tadi adalah semuanya baik. Siapa di sini anak-anak yang misalnya dengan papa mamanya suka marah-marah? Nah, itu berarti bukan buah yang baik. Tetapi kalau kita menghasilkan buah yang baik, ya, kita harus hormat sama orang tuanya, tidak mudah marah, bisa lebih sabar, dan sebagainya. Anak-anak mau kan ya menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menghasilkan buah yang baik? Ya, Ibu harapkan semuanya akan menjadi anak-anak yang menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dilihat, yang bisa di dalam kehidupannya bisa memberi dampak kepada orang lain dengan baik. Pasti orang akan melihat, oh itu anaknya Pak ini, anaknya Bu itu, ya. Kita semuanya dilihat orang dan juga bisa menjadi berkat kalau kita menghasilkan buah-buah yang manis. Nah, syaratnya kalau kita menghasilkan buah-buah yang baik itu apa? Ya, dikatakan di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Nah, dan juga biarkanlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita dan kehidupan kita. Sama seperti ranting yang tidak menempel pada pokok anggurnya, ia tidak akan berbuah. Kalau kita tidak nempel kepada Tuhan Yesus atau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti kita tidak akan menghasilkan buah yang baik. Ya, buah yang tidak baik itu banyak contohnya. Tidak sabaran, suka marah-marah, tidak lemah lembut, tidak ada sukacita. Itu adalah buah-buah di luar Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, buah-buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik atau buah yang manis. Nah, Tuhan Yesus juga katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah lebih banyak. Nah, adik-adik semuanya mau berbuah lebih banyak? Ya, saya kira semuanya mau. Ya, diharapkan semuanya mau menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang manis, buah-buah yang menghasilkan dampak dan juga menjadi berkat orang lain. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, dan kita harus tinggal di dalam Dia. Karena apa? Karena barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Itu adalah ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Ya, pasti kehidupannya tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya seenaknya sendiri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajari firman Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan buah-buah yang tidak baik harus kita buang. Ya, harus kita pangkas dari kehidupan kita supaya kita menghasilkan buah yang baik. Ya, ada sukacita, ada kesabaran, ada kasih, ada kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Nah, Ibu harapkan semuanya dapat menghasilkan buah yang baik di dalam Tuhan. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, pasti apa? Dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan ketika meminta sesuatu, Tuhan akan memberikan kepada kita. Ini janji firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya dan juga adik-adik semuanya. Nah, adik-adik nanti setelah ini, adik-adik di rumah ada kertas banyak ya. Nah, ada kertas warna-warni dan sebagainya ya. Nanti Ibu minta kalian bikin buah. Nah, seperti Ibu lihatkan di sini ya. Ibu lihatkan buahnya ini maksudnya buah anggur merah. Tetapi
Tapi di dalam anggur ini nanti kalian tulisi buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Ibu tulis di sini ada sukacita, terus kemudian ada lemah lembut, ada sabar, ada kasih. Ya, adik-adik nanti sebagai komitmen di dalam hati adik-adik, dalam kehidupan adik-adik yang akan dilakukan selanjutnya, adik-adik nanti tulis di sini. Apa yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya supaya buah saya menghasilkan buah yang manis, yang bagus. Nah, itu adik-adik dituliskan di buah yang adik-adik bikin di kertas. Kemudian tuliskan kalau adik-adik mau berkomitmen untuk lebih sabar, berarti itu tulisi sabar. Ya, kalau berkomitmen mau mengasihi lebih dan lebih lagi, tulisin kasih. Ya, kalau adik-adik mau berkomitmen mau lebih lemah lembut lagi, tulisi lemah lembut gitu ya semuanya ya. Nah, itu pelajaran kita pada pagi hari ini, dan supaya adik-adik semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan dalam kehidupan adik-adik semuanya untuk memberi berkat buat orang lain. Oke adik-adik, sampai di sini semuanya. Kita akan tutup, kita akan akhiri, dan sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.